Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Kita Benar, mulai Bu. saja ya. Dengar, Bu. Eh, Boleh. untuk web hari ini, izin share screen. Oke, hari ini web yang terakhir ya, web ketiga. Eh, Mudah-mudahan hari ini bisa tercerahkan, terutama untuk pengerjaan tugas 3 ya, yang jatuh temponya besok di hari Senin. Oke, kita mulai dengan pembahasan terkait break-even point atau BEP. Nah, kita mulai dulu dari definisinya ya. Definisi break-even point itu adalah titik ketika tingkat penjualan dan biaya produksi berada dalam posisi yang sama, sehingga perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jadi, eh, jelas di sini dikatakan bahwa break-even point itu terjadi ketika apa penjualan dan biaya produksi itu sama nilainya, tidak untung dan tidak juga rugi. Lalu apa yang terjadi setelah titik BEP ini? Setelah titik BEP ini diharapkan produksi akan akan menghasilkan keuntungan-keuntungan optimal seperti itu. BEP sangat penting diketahui untuk membantu perusahaan membuat keputusan seperti menaikkan harga produk atau mengurangi manajemen biaya operasional. Nah, ini sering ditanyakan di diskusi ya, bagaimana jika terjadi kenaikan harga seperti saat ini, lalu kondisi ekonomi yang tidak pasti terhadap pencapaian BEP. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian BEP karena awalnya kita sudah apa sudah menargetkan bahwa penjualan sekian, kemudian biaya produksinya sekian, tapi ternyata akhir-akhir ini terjadi kenaikan-kenaikan harga dan ketidakpastian ekonomi lainnya gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghitung kembali BEP-nya dengan pertimbangan perubahan-perubahan harga berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi. Jadi kalau ngitung BEP itu tidak bisa kita lakukan misalkan hanya di awal saja gitu ya. Di awal tahun 2026, ketika kita menghitung BEP, maka harga yang kita gunakan adalah harga yang berlaku di awal tahun tersebut. Ternyata di pertengahan terjadilah perang Amerika dengan Iran yang mempengaruhi harga ya, harga minyak, kemudian harga plastik. Nah, dari situ di Indonesia juga kena dampaknya, ada kenaikan harga-harga tersebut. Maka dari itu BEP-nya perlu dihitung kembali gitu karena tidak mungkin kita berfokus pada hasil perhitungan BEP di awal. Kalau kita hanya berfokus ke situ, maka nanti pada akhirnya ya bukan keuntungan maksimal yang kita peroleh, tapi kerugian seperti itu ya. Jadi beberapa pertanyaan di diskusi menanyakan hal seperti itu. Jawabannya begitu. Terus dilakukan perhitungan setiap terjadi perubahan kondisi ekonomi atau harga yang terjadi di suatu negara gitu. Makanya nanti perhitungan BEP-nya akan lebih relevan. Kalau kita mendasarkan diri hanya pada hasil perhitungan BEP di awal, maka tentu si BEP ini pada akhirnya tidak akan relevan gitu ya dengan hal-hal yang memang terjadi atau kondisi yang terjadi saat ini. Tuh. Tujuan break-even point itu mengoptimalkan manajemen keuangan perusahaan mulai dari mengurangi biaya produksi, biaya operasional, hingga menekan biaya tersebut seminimal mungkin tanpa mengesampingkan kualitas atau kuantitas produk. Jadi fungsinya BEP itu ya ini, memaksimalkan kualitas produk ya dengan harga atau bahan baku yang lebih rendah. Caranya seperti apa? Biasanya pengusaha ini mencari vendor-vendor yang menawarkan bahan baku dengan harga bersaing tapi dengan kualitas yang
sama gitu, sehingga tidak mengurangi kualitas hasil produksinya, begitu ya. Nah, ini sejarah perkembangan BEP. Sejarah perkembangan BEP itu diawali dari konsep ekonomi point of indifference atau poin ketidakpedulian gitu. Konsep BEP pertama kali dikenal pada awal abad ke-20. Pada tahun 1930-an, analisis break-even point semakin berkembang. Jadi awal penemuannya itu di abad ke-20, perkembangannya di 1930-an. Sudah cukup lama berarti ya. Salah satu buku terkenal yang membahas BEP ini judulnya La Théorie de l'Équilibre économique dari Prancis. Berarti pakai bahasa Prancis ya. Kemudian, metode dan cara menghitung BEP perusahaan jadi makin populer dan sering digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan dalam berbagai kegiatan usaha. Nah, tentu konsep perhitungan BEP ini di awal itu tidak langsung masuk ke Indonesia. Sama halnya dengan apa? Prinsip atau prosedur keuangan ya dalam akuntansi. Nah, baru masuk ke Indonesia itu di tahun 60-an. Jadi di Indonesia baru ada apa PSAK dan lain sebagainya itu di tahun 60-an. Setelah dibawa oleh apa orang asing tentu ya ke Indonesia, mengenalkan ini loh ada standar akuntansi baru dikembangkan juga di Indonesia. Nah, sama halnya dengan BEP juga seperti itu. Jadi awal mulanya eh, di dari buku apa asal Prancis ini kemudian berkembang berkembang pada akhirnya masuk ke Indonesia tidak di tahun 90-an tentu. Lebih dari tahun 1930-an masuk ke Indonesia-nya. Gitu. Nah, ini manfaat penerapan BEP. Yang pertama itu menentukan harga. Jadi, analisis titik impas menunjukkan berapa banyak barang yang dijual untuk mendapat untung. Dalam hal ini, pembuat kebijakan dapat menentukan harga produk untuk mencapai tujuan finansial perusahaan. Analisis ini menentukan suatu produk layak dijual atau terlalu beresiko jika dijual. Nah, ini. Jadi, analisis BEP ini sebetulnya sudah cukup lengkap ya untuk menentukan strategi penjualan. Gitu. Kemudian manfaat yang kedua adalah evaluasi kinerja. BEP dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja, yakni jika tingkat penjualan aktual berada di atas BEP, maka perusahaan menghasilkan keuntungan. Dan kalau misalkan tingkat penjualan aktualnya berada di bawah BEP, berarti yang mengalami kerugian. Itu ya, evaluasi kinerja. Di setiap perusahaan juga setiap awal pendirian atau memproduksi produk baru tentu selalu dihitungkan BEP-nya gitu untuk menentukan di penjualan berapa akan mendapatkan titik impas tersebut sehingga nanti ke depannya tinggal meraup keuntungan gitu. Ya, hampir di setiap sektor, termasuk sektor jasa selalu dihitungkan BEP-nya. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah evaluasi risiko. Analisis BEP dapat membantu mengurangi risiko dengan menghindari keputusan investasi atau lini produk yang kemungkinan tidak perform. BEP juga dapat diterapkan secara strategis untuk mencapai efisiensi anggaran dan biaya operasional dalam bisnis. Jadi itu. Makanya di tugas 3 itu banyak sekali yang kita bahas terkait risiko ya. Risiko ternyata berhubungan juga dengan BEP, dengan manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini formula BEP. Jadi, di dalam BEP itu ada komponen-komponen penting, yaitu biaya tetap dan biaya variabel ya. Kemudian, formulanya sendiri, BEP itu bisa dicari dengan membagi biaya tetap dengan harga jual dikurangi biaya variabel di per unit ya. Nah, kenapa saya bagi BEP itu ke dalam dua poin besar ya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Karena sebetulnya biaya itu banyak, banyak jenisnya gitu ya. Di dalam satu produksi saja pasti banyak sekali rangkaian biayanya, jenis biayanya, sifat biayanya, dan lain sebagainya. Tapi untuk memudahkan menghitung BEP, maka dibagilah biaya-biaya tersebut hanya ke dalam dua kubu ini gitu ya, ada biaya tetap dan biaya variabel.
Dalam sektor jasa pun sama, jadi ada biaya tetapnya dan ada biaya variabelnya, baru bisa dihitungkan BEP-nya. Itu. Nah, ini formulir BEP dalam satuan unit ya. BEP dalam satuan unit bisa dicari dengan membagi fixed cost dengan revenue per unit dikurangi variable cost per unit. Kemudian dalam mata uang bisa dicari dengan BEP in units dikali sales price per unit dan rumus menghitung BEP per penjualan itu fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost dibagi harga total. Jadi rumusnya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita mau mencari dalam unit, kemudian dalam mata uang atau per penjualan gitu ya. Kalau di soal tugas yang dicari itu hanya dalam satuan unit dengan satuan unit ya, satuan unit saja gitu. Langkah-langkah perhitungan BEP yang pertama, identifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ditentukan dulu biaya tetapnya yang mana, biaya variabel yang mana, kemudian berapa nilai biaya tetapnya dan berapa nilai variabelnya, biaya variabelnya gitu ya. Baru setelah ditentukan, disandingkan dengan harga jual, baru bisa dihitung BEP. Kemudian hitung harga unit, kontribusi margin ya. Kontribusi margin itu seperti laba gitu ya. Labanya eh, berapa dalam setiap unit. Kemudian ada eh, proses menghitung break-even point. Kesimpulannya, break-even point adalah indikator penting dalam perencanaan keuangan bisnis dengan mengetahui titik impas. Perusahaan bisa memahami kapan pendapatan yang dihasilkan setara dengan biaya yang dikeluarkan. BP bukan hanya angka, tapi alat pengambil keputusan yang membantu bisnis menghindari kerugian, menetapkan target penjualan, dan menyusun strategi harga. Ketika dikelola dengan baik, BP menjadi kunci untuk mencapai efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perhitungan BEP Indofood ya, kasus Indofood yang ada di soal. Jadi hasil perhitungannya adalah 1 juta unit untuk mencapai BEP ya. Kemudian jika ingin memperoleh eh, apa laba optimal gitu ya, laba optimal maka setelah kita hitung BEP per penjualannya, maka BEP-nya ada di angka 5 miliar. Nah, setelah itu baru kita cari berapa sih unit yang perlu kita jual untuk mendapatkan keuntungan optimal, yaitu sebanyak 1.500.000 unit. Gitu. Kemudian analisisnya, jika proyek ini memiliki kapasitas produksi maksimal 1 juta unit saja dengan harga jual 5.000 per unit, maka jika proyek dijalankan hanya dapat mendatangkan BEP saja. Jika perusahaan ingin menjalankan proyek, sebaiknya kapasitas produksi lebih dari 1 juta unit dengan harga jual 5.000 sehingga dapat menghasilkan laba dan keberlanjutan produksi yang lebih terjamin. Namun jika kapasitas produksi maksimal 1 juta unit dan tetap ingin menghasilkan laba, maka harga jual yang perlu ditambah. Kesimpulannya, proyek dapat diambil jika mampu menghasilkan laba. Eh, Caranya bisa dilakukan dengan meningkatkan harga jual jika memang kapasitas produksi terbatas di angka 1 juta unit. Begitu ya. Sebentar. Oke. Selanjutnya di pertumbuhan laba. Nah, ini soal yang paling mudah ya di antara soal tugas 3 ini.
Pertumbuhan laba itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan atau laba bersih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio ini membantu perusahaan dalam menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola operasional dan mencapai hasil finansial yang lebih baik dari tahun ke tahun. Rumus pertumbuhan laba. Nah, pertumbuhan laba ini bisa kita cari dengan mengurangi nilai laba saat ini dengan nilai laba sebelumnya. Nilai laba lalu dibagi nilai laba sebelumnya dan dikali 100%. Oke. Nah, ini ya rumus yang kita gunakan untuk menghitung tugas kita di tugas 3. Perkembangan rumus pertumbuhan laba. Nah, ini rumus pertumbuhan laba bersih, nilai laba bersih saat ini, nilai laba bersih saat ini dikurangi nilai laba bersih sebelumnya dibagi nilai laba bersih sebelumnya dikali 100%. Kemudian untuk rumus pertumbuhan pendapatan, nah ini caranya nilai pendapatan saat ini, kemudian dikurangi nilai pendapatan sebelumnya, dibagi nilai pendapatan sebelumnya dikali 100%. Lalu rumus pertumbuhan aset. Rumus pertumbuhan aset ini nilai aset saat ini dikurangi nilai aset sebelumnya dibagi nilai laba sebelumnya dikali 100%. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan rumus pertumbuhan laba lainnya ya. Jadi rumus pertumbuhan laba lainnya itu bisa kita pakai EPS ya, earning per share growth rate. Jadi rumusnya itu EPS tahun ini dikurangi EPS tahun lalu dibagi EPS tahun lalu dikali 100%. Nah, selanjutnya ada return on investment atau ROI ya. ROI itu bisa dicari dengan laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Tuh. Selanjutnya ada rumus pertumbuhan laba lainnya dengan ROE ya, atau return on equity. ROE ini bisa kita cari dengan laba bersih dibagi total ekuitas pemegang saham dikali 100%. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin bisa kita cari dengan mengurangkan pendapatan dikurangi biaya pokok penjualan dibagi pendapatan dikali 100%. Selanjutnya ada growth ratio laba. Bisa kita cari dengan laba periode berjalan dikurangi laba periode sebelumnya dibagi laba periode sebelumnya dikali 100%. Itu. Nah, manfaat analisis perhitungan pertumbuhan laba dalam bisnis. Eh, Sebentar. Ini manfaatnya ya. Manfaatnya itu mengukur kinerja keuangan perusahaan secara objektif, kemudian membantu dalam mengevaluasi profitabilitas, kemudian membantu dalam mengambil keputusan bisnis, dan mengidentifikasi tren pertumbuhan laba, melacak pencapaian target keuntungan yang telah ditetapkan, kemudian
landasan penting dalam merencanakan strategi dan menggambarkan persentase pertumbuhan laba perusahaan. Oke. Nah, itu manfaat dari analisis perhitungan pertumbuhan laba dalam bisnis. Tuh ya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Di antaranya yang pertama strategi harga yang efektif, kemudian peningkatan efisiensi produksi, adanya ekspansi pasar, dan pengelolaan kas yang baik. Seperti itu. Nah, ini pertumbuhan laba ya, soal di apa? Di tugas 3. Oke. Ini perhitungannya. Jadi, pertumbuhan laba itu bisa kita cari dengan nilai laba saat ini dikurangi nilai laba sebelumnya, dibagi nilai laba sebelumnya dikali 100%. Ini pertumbuhan labanya ini 3.542.048 dikurangi 5.081.688. Ini kita dapatkan dari laporan INDF ya. Kemudian dibagi 5.081.688 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah min 1.539.640 dibagi 5.081.688 dikali 100%, maka hasilnya adalah min 30,3%. Nah, beberapa apa yang menjawab gitu ya di tugas, sebagian besar sih betul gitu ya, betul min 30,3, ada yang min 30,25. Oke lah ya, kita bulatkan menjadi min 30,3%. Tapi ada juga yang tidak mencantumkan apa tanda minusnya gitu ya. Jadi hasilnya plus 30,3%. Jelas ini berbeda antara nilai apa yang sudah plus maupun yang minus gitu ya. Jadi yang betul yang mana? Yang betul itu yang minus gitu. Kalau nilainya tidak diberi tanda nilai ini tidak diberi tanda minus, maka artinya berbeda dan perlu diperbaiki. Seperti itu. Masih ada waktu untuk memperbaiki sampai dengan tanggal 8 ya. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Kenapa ini menjadi sangat krusial? Karena apa? Tanda minus dengan plus tentu berbeda maknanya gitu. Di rumusnya sih betul, banyak yang menjawab di rumusnya sudah betul nilai laba saat ini dikurangi nilai laba sebelumnya dibagi nilai laba sebelumnya kali 100%. Di rumusnya sudah betul, pemasukan angkanya juga sudah betul, tapi entah kenapa di bagian apa ini ya, di bagian sini. Nah, minusnya jadi tidak ada gitu. Padahal ini kan kalau 3 juta dikurangi 5 juta sudah pasti nilainya minus gitu ya. Nah, ini minusnya harusnya dicantumkan di sini. Kemudian baru dikali 100%, maka nilainya adalah min 30,3%. Begitu. Lalu hasil analisisnya, laba perusahaan mengalami penurunan sebesar min 30,3% dari tahun sebelumnya sehingga menandakan turunnya kinerja keuangan perusahaan dalam indikator laba. Nah, itu hasil analisisnya. Oke. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan setelah penyampaian materi. Nah, selanjutnya ada risiko bisnis. Risiko bisnis itu potensi kerugian atau ketidakpastian yang bisa memengaruhi hasil bisnis. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti perubahan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, persaingan yang meningkat, atau bahkan faktor internal seperti masalah manajemen. Jadi risiko ini banyak penyebabnya gitu ya. Dan dalam berbisnis tentu akan selalu menghadapi risiko. Nah, risiko-risikonya bisa dari eksternal maupun internal. Internal di sini contohnya manajemen, masalah manajemen. Kenapa masalah manajemen yang diambil? Karena rata-rata apa
permasalahan itu disebabkan oleh kurang baiknya pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan itu, entah itu berkaitan dengan apa pengelolaan laba, kemudian pengelolaan operasional, bisa juga berkaitan dengan apa SDM ya, pengelolaan SDM. Nah, itu eh, masuk ke dalam risiko bisnis dari internal. Sementara dari eksternal ini lebih luas lagi penyebab risiko bisnis ya. Ada dari apa? Perubahan pasar, perubahan kebijakan pemerintah. Nah, belum lagi sekarang yang sedang terjadi adalah kondisi ekonomi global dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis risiko bisnis itu ada risiko pasar. Risiko ini terkait dengan perubahan dalam pasar seperti perubahan tren konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi harga, dan persaingan yang intens. Ini risiko pasar karena menyangkut pesaing-pesaing lainnya atau penjual lainnya dalam suatu eh, pasar gitu ya. Risiko pasar bisa sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran produk atau layanan. Selanjutnya ada risiko keuangan. Risiko keuangan ini mencakup masalah keuangan seperti fluktuasi nilai tukar mata uang seperti yang terjadi saat ini ya. Sedang berfluktuasi dan sedang ada di titik yang cukup tinggi gitu ya atau cukup lemah ya. Lemah di 18.000 lebih itu. Kemudian perubahan suku bunga, nah hal ini sedang terjadi juga hari ini. Kemudian inflasi dan masalah likuiditas. Risiko ini dapat mempengaruhi laba, arus kas, dan struktur modal perusahaan. Gitu. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko ini terkait dengan operasi sehari-hari perusahaan. Risiko operasional bisa muncul akibat kerusakan peralatan, masalah manajemen, kesalahan karyawan, atau masalah dalam rantai pasok gitu. Ada lagi risiko hukum dan regulasi. Nah, risiko ini muncul jika peraturan atau hukum yang mengatur operasi perusahaan berubah atau jika perusahaan melanggar ketentuan hukum. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius. Jadi, ternyata risiko ini bisa berasal dari berbagai eh, sumber, ya, termasuk dari hukum dan regulasi. Kemudian ada juga risiko reputasi. Nah, risiko reputasi itu berkaitan dengan citra dan persepsi perusahaan di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Nah, ini populer sekali sekarang ya, risiko reputasi, apalagi sudah zamannya pakai e-commerce gitu ya. Ketika menggunakan e-commerce, maka risiko reputasi ini tinggi. Nah, kenapa penjual-penjualan di penjual yang ada di e-commerce ya, kalau kita lihat gitu ya, ada beberapa yang memasang aturan unboxing dulu gitu ya, unboxing dulu, kemudian di video, kemudian meminta untuk diberikan rating 5 gitu ya, bintang 5. Nah, ini berkaitan dengan risiko reputasi. Jadi, pembeli saat ini, terutama pengguna e-commerce, pasti baca-baca dulu hasil review pembeli sebelumnya, begitu, sebelum melakukan pembelian. Nah, ini menjadi penting karena review pelanggan yang sudah membeli sebelumnya itu menjadi pembentuk reputasi toko yang berjualan di e-commerce. Sehingga kalau misalkan penjualnya tidak amanah gitu ya, tidak baik pelayanannya, maka reputasinya akan terancam seperti itu. Nah, risiko reputasi ini saat ini eh, apa ya lagi booming lah gitu ya. Sedikit-sedikit kan diviralkan, sedikit-sedikit diviralkan, maka risiko reputasi ini semakin menjadi perhatian saat ini gitu ya di era digital seperti ini. Skandal atau ulasan negatif dapat merusak reputasi perusahaan, mempengaruhi kepercayaan konsumen, dan mengurangi penjualan. Nah, itu ya. Makanya ketika mereview harus hati-hati juga, harus bijak juga sebagai pembeli ya. Apakah memang dikonfirmasi dulu gitu ya, dikonfirmasi dulu dengan penjualnya apakah ini kesalahannya dari pihak penjual, dari ekspedisi, atau dari kita mungkin yang salah pesan dan lain sebagainya. Baru nanti melakukan penilaian ya rating pelayanan terhadap penjualnya. Atau bisa diselesaikan sebelum sebelum pengisian rating itu lebih baik gitu ya karena ini berkaitan dengan risiko reputasi gitu. Kemudian ada risiko teknologi.
Dalam era digital, risiko teknologi semakin penting. Ancaman keamanan cyber, kegagalan sistem teknologi, dan perubahan teknologi yang cepat dapat menjadi risiko yang signifikan. Itu. Jadi risiko itu banyak. Eh, nah, dulu-dulu kan ya, sebelum saat ini booming e-commerce, digitalisasi bisnis, dan lain sebagainya, risiko itu hanya berkutat di risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum serta regulasi. Tapi saat ini sudah berkembang, ada lagi risiko reputasi dan risiko teknologi. Sebetulnya zaman dulu juga risiko reputasi itu sudah ada gitu ya, tapi memang tidak semasif hari ini. Kalau zaman dulu, review negatif itu hanya dipendam dalam hati atau cerita ke tetangga mungkin ya hanya apa menyebar di sekitaran orang-orang yang merasa kecewa saja gitu. Kalau saat ini kekecewaan itu bisa lebih luas penyebarannya sehingga dampaknya akan semakin besar. Itu makanya risiko reputasi baru booming sekarang-sekarang ya yang sudah teknologinya sudah semakin maju gitu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi risiko usaha. Menurut sifatnya, ada risiko murni, ya. Risiko murni ini terkait dengan kemungkinan kerugian yang cukup pasti terjadi. Contohnya adalah bencana alam, pandemi, dan situasi serupa. Ini risiko yang tidak bisa dihindarkan, gitu. Jadi benar-benar eh, terjadi secara alamiah. Nah, ini kadang sulit untuk diprediksikan. Contohnya apa? Ketika pandemi COVID berlangsung, gitu ya. Tidak ada aba-aba sebelumnya. Di tahun 2019, bisnis berjalan lancar. Gitu ya, berjalan lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Tidak pernah terprediksi bahwa di awal tahun 2020 itu akan ada penyakit yang mewabah di seluruh dunia dan menyebabkan ekonomi lumpuh total gitu ya. Tidak ada yang memprediksikan seperti itu. Nah, ternyata di awal tahun 2020 gitu. Di awal tahun 2020 bermula dari penyebarannya di Cina, awal-awal di orang Indonesia merasa mungkin ini tidak akan sampai ke negara kita gitu ya. Tapi ternyata sampai juga di negara kita di awal tahun 2020. Saya masih ingat waktu itu mulai terjadi kepanikan itu setelah perayaan Imlek gitu ya. Setelah perayaan Imlek eh, kepanikan massal. Di kita juga sama gitu ya. Sampai terjadi borong mie instan, kemudian mencari hand sanitizer itu sulit gitu karena langka gitu ya. Nah, ini risiko murni yang sulit untuk dihindari. Apa saja yang terdampak ketika COVID kemarin? Sektor yang paling berdampak di era COVID adalah sektor transportasi. Karena memang terjadi pembatasan gitu ya, pembatasan apa ya istilahnya dulu. Kalau lockdown ya, lockdown. Nah, jadi perusahaan transportasi itu tidak boleh beroperasi karena kan penyebaran itu bisa saja terjadi karena terjadinya mobilisasi dari manusia dari kota satu ke kota lainnya, begitu ya. Jadi saat itu yang paling lumpuh, yang mati total adalah transportasi. Nah, itu risiko murni yang terjadi gitu. Apalagi yang terdampak banyak sih waktu COVID banyak yang terdampak. Tapi yang bagusnya juga ada. Jadi bukan risiko ya. Kalau itu keuntungan di balik bencana. Contohnya apa? Kalau di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan itu ketika COVID masih tetap berjalan. Kita masih bisa belajar online dan lain sebagainya. Yang naik apa itu keuntungannya? Perusahaan provider, kemudian Zoom juga semakin dikenal gitu ya. Nah, itu berkah di balik bencana kalau yang itu ya. Kalau yang transportasi itu mereka jelas mengalami risiko murni gitu. Kemudian ada risiko spekulatif. Risiko ini muncul akibat keputusan dan tindakan yang diambil tanpa pertimbangan matang yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan. Contohnya adalah risiko terkait utang. Kalau spekulatif itu ya, jadi eh, nggak matang-matang banget, langsung eksekusi. Nah itu bisa jadi kita terkena risiko spekulatif. Kemudian ada risiko fundamental. Kategori risiko fundamental mencakup risiko yang harus ditanggung secara langsung oleh entitas bisnis itu sendiri
dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya ada risiko khusus, yaitu risiko yang berasal dari peristiwa yang berada di luar kendali perusahaan dan dianggap sebagai kejadian yang dapat dimaklumi, seperti tenggelamnya kapal atau kebakaran. Ya, oke. Risiko khusus berarti by accident ya, by accident kalau risiko khusus. Kemudian ada risiko dinamis. Risiko dinamis ini muncul sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Itu risiko dinamis. Nah, menurut perpindahannya, risiko itu dibagi menjadi risiko dapat dipindahkan dan risiko tidak dapat dipindahkan. Risiko dapat dipindahkan ini jenis risiko di mana beban kerugian dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga akibat yang ditimbulkan dapat dikelola. Contohnya adalah asuransi. Ini perpindahan risiko. Jadi kalau kita daftar asuransi, kemudian bayar premi asuransi gitu ya setiap bulan, maka ketika terjadi sakit misalkan gitu ya, risikonya tidak kita tanggung sendiri, tapi dipindahkan risikonya ke perusahaan asuransi gitu. Kemudian ada risiko tidak dapat dipindahkan. Nah, klasifikasi risiko ini tidak memungkinkan perpindahan beban kerugian kepada pihak lain, sehingga perusahaan harus siap menanggung risiko tersebut. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada menurut sumbernya. Menurut sumbernya itu ada risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal itu jenis risiko yang timbul dari dalam perusahaan seperti kesalahan karyawan, gangguan operasional, atau kebocoran data. Nah, itu risiko internal. Sementara risiko eksternal yang berasal dari luar perusahaan gitu ya, dan di luar kendali. Tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan kalau yang eksternal. Kalau yang internal masih bisa dikendalikan. Misal kalau ada kebocoran data, ya kita perbaiki aja kebocorannya asalnya dari mana, kenapa, siapa yang terlibat. Nah, itu kan bisa apa diperbaiki segera mungkin gitu. Apakah memperbaiki SOP-nya, eh, memberikan sanksi kepada orang-orang yang terlibat atau seperti apa gitu ya. Tapi kalau risiko eksternal ini tidak bisa kita apa kendalikan gitu karena ya terjadinya secara global gitu. Contohnya ada yang secara global, ada yang lokal gitu ya. Kalau pencurian kan maksudnya lokal tuh ya. Kalau yang global ya berarti perubahan regulasi pemerintah, bencana alam gitu. Kemudian kondisi politik yang tidak pasti, nah itu juga masuk ke risiko eksternal. Kalau pencurian kan asalnya juga tetap dari eksternal, meskipun misalkan pencuriannya dilakukan hanya oleh satu orang, tapi tetap aja ini masuk ke risiko eksternal karena kita tidak pernah bisa membaca niat orang untuk mencuri ya tempat kita begitu. Nah, cara mengidentifikasi risiko itu banyak caranya ya. Yang pertama, analisis industri dan lingkungan. Analisis industri dan lingkungan yaitu tujuannya adalah memahami secara mendalam industri tempat usaha beroperasi, mencakup memahami tren pasar, persaingan, peraturan pemerintah, dan faktor-faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi bisnis. Jadi, cara identifikasinya itu. Sebelum kita bikin bisnis, biasanya juga melakukan riset dulu ya. Meskipun sebetulnya beberapa orang tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan riset untuk kepentingan bisnisnya. Contohnya apa? Ketika kita bikin usaha apa kue basah aja gitu ya, kue tradisional, maka kita akan mempelajari ini vendornya, minimal vendornya gimana, yang mana gitu. Kemudian harganya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kemudian bagaimana kebiasaan masyarakat di sana terhadap apa konsumsi kue tradisional, pemasarannya seperti apa. Nah, itu kan biasanya di riset dulu gitu, dicari dulu, dilihat-lihat dulu, dipelajari dulu, barulah kita membuka bisnis tersebut seperti itu. Kemudian konsultasi dengan pakar ya, maaf, konsultasi dengan pakar. Berbicara dengan para ahli di bidang industri untuk mengonsultasikan dengan konsultan risiko ya. Risiko dapat membantu mengidentifikasi risiko yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Nah, itu bisa juga kita konsultasikan dengan pakar sebelum menjalankan suatu bisnis gitu ya, supaya
bisa dicari dulu nih menurut pakar risikonya apa kalau memang kita malas untuk meriset gitu ya. Kemudian evaluasi proses operasional, tinjau proses operasional perusahaan secara menyeluruh, kemudian termasuk menganalisis aliran kerja, sistem teknologi, dan prosedur operasional. Identifikasi area-area di mana terdapat potensi kerentanan terhadap masalah atau kegagalan. Nah, ini berarti kita mencoba melihat kelemahannya di mana gitu ya dalam bisnis ini. Lalu ketika menemukan kelemahannya, kita pikirkan dan analisis dampaknya terhadap bisnis kita apa, kemudian solusi yang akan kita ambil untuk menutup permasalahan tersebut seperti apa. Nah, ini ada di evaluasi proses operasional. Kemudian eh, pengumpulan data dan informasi ya. Mengumpulkan data dan informasi tentang sejarah risiko yang mungkin pernah dihadapi oleh perusahaan atau sejenisnya dalam industri yang sama dapat memberikan panduan tentang risiko yang mungkin muncul di masa depan. Ini pengumpulan data dan informasi bisa juga berkaitan dengan kondisi ekonomi global, perkembangan kasus-kasus gitu ya di negara kita atau di luar gitu. Nah, ini juga bisa menjadi bagian dari cara mengidentifikasi risiko bisnis supaya dapat dipelajari oh apa nih sedang sedang apa nih yang terjadi, kondisinya seperti apa ke depan, ada kemungkinan seperti apa. Nah, itu menjadi dasar memikirkan strategi bisnis kita untuk menghindari risiko di masa yang akan datang gitu. Selanjutnya, cara lainnya adalah mengidentifikasi risiko spesifik. Nah, kalau ini kita melakukan peninjauan terhadap kategori risiko seperti risiko finansial, operasional, reputasi, dan lain-lain. Jadi, jenis-jenis risiko yang tadi kita pelajari betul-betul satu-satu ya. Satu-satu dipelajari, kemudian diidentifikasi risiko mana sih yang paling tinggi yang bakal kita hadapi, kemudian baru dipikirkan cara untuk menghadapinya. Nah, ini lebih spesifik lagi penilaian terhadap risikonya, gitu ya. Kemudian melakukan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, ini rata-rata bisnis melakukan analisis SWOT sebelumnya. Bisa membantu dalam mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta faktor eksternal, gitu. Kemudian penggunaan metode analitis. Nah, misal yang bisa digunakan itu regresi, analisis sensitivitas, atau analisis probabilitas ya, untuk mengukur risiko secara lebih rinci. Jadi di sini juga kita bisa menggunakan data-data statistik ya, dalam melakukan metode analitis, begitu. Lalu selanjutnya berkomunikasi dengan karyawan. Berkomunikasi dengan karyawan di berbagai departemen yang mungkin memiliki wawasan tentang risiko potensial dalam pekerjaan mereka. Nah, kalau ini kita lebih ingin mempelajari di lapangan apa sih yang sering terjadi gitu ya, apa yang karyawan kita sering temukan sehingga kita bisa mengumpulkan informasi mengenai risiko yang aktual terjadi saat ini dalam bisnis kita dari informasi karyawan yang secara langsung berhadapan dengan pekerjaan gitu. Ini membantu sekali. Makanya manajer yang baik itu yang bisa membangun komunikasi yang baik dengan karyawan di berbagai lapisan gitu sehingga bisa mengetahui risiko yang sedang dihadapi mulai dari kondisi yang terbawah gitu. Selanjutnya cara menanggulanginya ya. Kalau tadi kan cara mengidentifikasi gitu. Nah, sekarang cara menanggulangi risiko bisnis, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah identifikasi risiko. Langkah pertama dalam mengatasi risiko bisnis adalah mengidentifikasi secara jelas. Ini risikonya jenis apa yang kemungkinan terjadi, kenapa sebabnya. Nah, itu identifikasi risiko. Kemudian evaluasi risiko. Nah, sejauh mana risiko dapat mempengaruhi bisnis ini perlu dievaluasi. Gitu. Kalau terjadi ini, nanti bisnis kita seperti apa? Nah, itu masuknya ke evaluasi risiko. Kemudian pengembangan strategi mitigasi. Ya. Setelah mengevaluasi risiko, perlu mengembangkan strategi mitigasi yang tepat, mungkin termasuk perubahan dalam operasional bisnis, penggunaan asuransi atau diversifikasi produk,
dan pasar. Jadi mitigasi itu cara penyelamatannya seperti apa kalau memang terjadi risiko yang seperti sudah kita evaluasi tadi. Kemudian manajemen risiko yang terus-menerus. Nah, ini terus dilakukan pemantauan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Jadi manajemen risiko itu tidak hanya dilakukan di awal atau di akhir saja, tapi terus dilakukan selama perusahaan berjalan, selama kegiatan operasionalnya berlangsung begitu. Kemudian asuransi bisnis. Nah, ini kita daftarkan perusahaan kita ke asuransi untuk berbagi risiko. Ya, berbagi risiko di antara apa yang mungkin kita hadapi, kita tanggung sendiri ditambah dengan dibantu dengan di ditanggung oleh perusahaan asuransinya. Jadi berbagi risiko gitu ya. Di sini terutama untuk mengatasi risiko bisnis di risiko finansial ya, di risiko finansial untuk asuransi gitu. Terus cara menanggulangi risiko selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi bisnis baik dalam produk, pasar atau geografi dapat membantu mengurangi risiko bisnis. Jika satu lini bisnis mengalami kesulitan, lini bisnis lainnya dapat memberikan perlindungan. Nah, diversifikasi itu buat bisnis yang lain tapi jenisnya berbeda. Ini saya alami ya, saya alami contohnya di sini aja. Mungkin beberapa di antara kalian tahu perusahaan Mayasari Bakti gitu ya. Itu kan grupnya banyak. Jadi usaha utamanya adalah di bidang transportasi, bis gitu kan ya, otobis. Nah, eh, ketika COVID berlangsung, nah untungnya si Mayasari ini mengembangkan bisnis-bisnis lain di grupnya yang lain ya, ada yang bidang perbankan, pendidikan, kemudian properti dan lain sebagainya. Jadi sudah melakukan diversifikasi. Nah, ketika terjadi COVID dan bis itu dilarang untuk beroperasi beberapa waktu gitu ya karena lockdown. Beruntungnya karena sudah diversifikasi, maka perusahaan utama tetap memperoleh masukan dari perusahaan lainnya di luar transportasi, karena perusahaan lainnya, terutama di pendidikan, itu masih berjalan dengan baik meskipun COVID melanda saat itu, gitu ya. Nah, itu manfaat diversifikasi gitu. Terus perencanaan krisis. Nah, perusahaan harus selalu siap menghadapi krisis. Jadi harus buat dulu rencana darurat yang jelas untuk mengatasi situasi darurat gitu. Ya ada perencanaan krisis, direncanakan secara matang. Seperti kita naik kapal gitu ya, selalu disediakan sekoci. Nah, kurang lebih seperti itu ya, ada perencanaan krisis. Kemudian penggunaan teknologi. Teknologi ini saat ini di semua lini harus pakai teknologi gitu ya. Teknologi juga bisa mengurangi risiko gitu. Risiko apa yang bisa terjadi biasanya di apa pekerjaan terutama ya operasional. Nah, ini akan lebih terbantu dengan adanya teknologi itu. Lalu komitmen terhadap kepatuhan dan etika. Nah, ini dilakukan untuk menghindari risiko hukum dan reputasi gitu. Untuk menghindari risiko hukum dan reputasi. Jadi komitmen terhadap kepatuhan dan etika biasanya ini dilakukan oleh perusahaan terhadap SDM yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian ada monitoring dan pelaporan. Nah, ini penting ya, penting untuk memantau apakah bisnis operasionalnya berjalan lancar, apakah ada pelanggaran etika, apakah ada ancaman terhadap reputasi. Nah, ini kan memantau risiko terus-menerus dengan melakukan monitoring dan pelaporan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke risiko finansial ya. Risiko finansial itu kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor tersebut bisa berupa perubahan suku bunga, fluktuasi mata uang, kegagalan kredit, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai aset atau aliran kas. Manajemen risiko finansial bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak dari risiko. Gitu. Jenis risiko finansial ini ada risiko pasar, ya, risiko yang timbul akibat fluktuasi harga pasar, termasuk perubahan harga pasar, obligasi, komoditas, dan mata uang.
Contohnya ini penurunan nilai saham yang kita miliki karena kondisi ekonomi yang memburuk. Nah, itu risiko pasar. Ya, nah saat ini sedang terjadi. Jadi beberapa yang suka bermain saham, saat ini harga sahamnya beberapa sektor terus turun gitu ya. Nah, ini berarti sedang menghadapi risiko pasar. Kemudian ada risiko kredit ya. Risiko kredit itu terjadi ketika pihak yang berhutang gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Bisa terjadi pada pinjaman pribadi, kartu kredit, atau obligasi perusahaan. Misal, jika sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi bangkrut, pemegang obligasi mungkin tidak menerima pembayaran bunga atau pokok pinjaman. Ini risiko kredit. Mungkin, sangat mungkin terjadi ketika terjadi krisis, ya. Terjadi krisis itu sangat mungkin terjadi. Banyak pihak yang tidak menyelesaikan kreditnya, ya karena usahanya ini sedang mengalami risiko pasar tadi. Pada akhirnya akan muncul risiko kredit. Kemudian ada rasio likuiditas. Nah, eh, risiko ya, bukan rasio, maaf. Risiko ini, risiko. Risiko likuiditas ya. Suatu aset tidak dapat dijual dengan cepat tanpa mengurangi nilai secara signifikan. Ini biasanya terjadi pada aset yang tidak liquid seperti real estate atau investasi dalam bisnis kecil. Contohnya properti yang sulit dijual dan harga pasar saat dibutuhkan uang tunai segera. Itu risiko likuiditas. Kemudian ada risiko operasional berkaitan dengan kegagalan sistem internal, proses atau orang dalam organisasi, termasuk risiko kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau penipuan internal. Nah, ini untuk risiko operasional. Ini jenis-jenis risiko finansial, mudah-mudahan diingat ya, bisa dicatat. Kemudian ada juga risiko hukum. Nah, risiko yang timbul dari litigasi atau tindakan hukum terhadap perusahaan biasanya mencakup denda, sanksi, atau kerugian reputasi akibat permasalahan hukum. Jadi ada 5 jenis risiko finansial, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum. Strategi mengelola risiko finansial yang pertama adalah melakukan diversifikasi. Ya, strategi mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset atau sektor. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian asuransi. Asuransi juga sudah dijelaskan tadi pemindahan risiko dari tangan perusahaan ke tangan lainnya, yaitu pengelola asuransi gitu ya. Kemudian pengelolaan hutang. Mengelola hutang dengan bijak adalah kunci menghindari risiko kredit. Nah, maksudnya di sini adalah membayar cicilan tepat waktu dan tidak mengambil hutang yang melebihi kemampuan finansial. Gitu. Jadi kalau mau bawa hutang, mau ngambil hutang, berarti aset kita harus lebih tinggi dibanding dengan hutang yang kita ambil, gitu ya, sehingga apa risikonya tertutup oleh aset yang kita miliki. Ini kan ada dalam prinsip rasio solvabilitas ya atau leverage, gitu. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Secara rutin memantau dan mengevaluasi risiko yang dihadapi adalah langkah penting dalam manajemen risiko. Jadi tetap harus ada pemantauan dan evaluasi. Di sini juga ada yang namanya konsep risk and return gitu. Risiko ya, masih berkaitan dengan risiko tapi dihubungkan dengan investasi gitu. Dalam ilmu investasi diasumsikan bahwa investor adalah makhluk yang rasional sehingga tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko. Sebetulnya semua orang tidak pernah menyukai risiko, tapi risiko itu selalu harus dihadapi gitu ya, karena dalam setiap langkah itu pasti ada risikonya, seperti itu. Kemudian sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada preferensi investor tersebut. Nah, ini tergantung investornya, ada yang berani, ada yang penuh perhitungan. Tidak saya katakan tidak berani ya, karena investor itu ya pada dasarnya semuanya tidak mau mengambil risiko, tapi ada yang berani mengambil risiko, tapi ada lagi satu kelompok lagi yang lebih banyak perhitungannya terhadap risiko gitu. Investor yang lebih berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi pula, karena kan kita percaya dengan konsep high risk, high return ya. Semakin tinggi risikonya, maka returnnya akan semakin tinggi. Nah, ada investor yang berani untuk mengambil keputusan mengambil investasi yang risikonya tinggi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi.
Sebaliknya ada investor yang tidak mau menanggung risiko yang terlalu tinggi, ya, karena apa? Yaitu tadi tidak siap menghadapi high risk-nya. Ya, high return-nya sih semua orang mau ya, tapi high risk-nya belum tentu semua orang mau. Nah, investor yang berani mengambil risiko tinggi ini kita sebut dengan risk taker. Risk taker ya. Sementara yang menghindari risiko kita sebut dengan risk averse. Jadi ada risk taker dan risk averse ya. Sedangkan hubungan tingkat risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return harapannya. Nah, itu kembali lagi ke investornya apakah mereka termasuk ke risk taker atau risk averse gitu ya. Itu kembali ke eh, apa investornya sendiri. Nah, selanjutnya ada proyeksi keuangan gitu ya. Tadi berkaitan dengan risiko, sekarang kita maju ke proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan itu penting dalam bisnis ya. Karena proyeksi keuangan ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan gitu. Proyeksi keuangan membantu pemilik bisnis untuk merencanakan strategi dan pengambilan keputusan. Dengan memprediksi pendapatan, pengeluaran, dan arus kas, manajemen dapat menentukan area mana yang perlu ditingkatkan atau dipangkas. Proyeksi keuangan ini salah satu perwujudannya adalah dalam arus kas rancangan arus kas ya, arus kas proyeksi, sorry, nah itu namanya ya, arus kas proyeksi gitu. Arus kas proyeksi ini menjadi bahan pertimbangan manajemen untuk menentukan yang paling mudah adalah mana yang perlu dikeluarkan, ya, mana investasi yang perlu kita ambil dan perlu kita hold dulu gitu ya. Nah, itu paling mudah gitu. Kemudian menentukan kebutuhan pendanaan. Dengan melihat proyeksi, pemilik bisnis dapat memahami kapan dan seberapa besar dana tambahan diperlukan. Ini juga mempermudah dalam menyusun rencana pencairan modal ya, baik melalui pinjaman, investasi atau metode lainnya. Kemudian pentingnya lagi untuk proyeksi keuangan ini adalah membantu evaluasi kerja. Nah, tadi kan sudah dibentuk apa arus kas proyeksi. Nah, direalisasikan nanti. Nah, setiap periode realisasi biasanya disandingkan antara yang proyeksi tadi dengan yang aktualnya, sehingga itu menjadi bahan untuk evaluasi. Bahan untuk evaluasi apakah apa yang sudah kita rancangkan dalam arus kas proyeksi ini betul-betul dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak, itu alasannya kenapa. Nah, di situ ada evaluasi. Apakah memang ini karena risiko murni atau ini karena risiko lainnya atau karena SDM-nya sendiri. Nah, itu di situ nanti muncul apa ya, hasil evaluasi kenapa yang proyeksi dengan aktual ini tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan harapan. Hasil evaluasinya keluar, maka dari hasil evaluasi tersebut kita bisa menentukan strategi lagi untuk merapihkan gitu yang tidak rapih dalam pelaksanaan arus kas proyeksi seperti itu. Kemudian ada lagi alat komunikasi dengan investor. Jadi proyeksi keuangan ini bisa menjadi alat komunikasi dengan investor. Ya, kan investor mah lihatnya itu sesuai dengan data gitu ya. Data perusahaan salah satunya, nih kalau Bapak mau investasi ke perusahaan saya, ini loh saya kasih arus kas proyeksinya gitu atau proyeksi keuangannya dari bisnis kita. Ini kan kalau misalkan proyeksinya bagus akan menjadi daya tarik untuk investor gitu. Nah, ini makanya bisa dijadikan alat komunikasi dengan investor ya, supaya investor mau berinvestasi di perusahaan kita gitu. Komponen proyeksi keuangan, nah ini ada proyeksi laba rugi atau income statement ya, mencantumkan pendapatan, beban, dan laba rugi yang diprediksi akan dialami oleh bisnis dalam periode tertentu. Kemudian ada proyeksi arus kas. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, menunjukkan bagaimana uang bergerak keluar dan masuk dari bisnis. Proyeksi arus kas ini sangat penting karena membantu memastikan bahwa bisnis tidak kehabisan dana untuk operasional sehari-hari. Selanjutnya ada proyeksi neraca atau balance sheet. Neraca menunjukkan posisi keuangan bisnis pada titik waktu tertentu, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas.
Proyeksi neraca akan memperlihatkan bagaimana posisi keuangan bisnis berubah seiring pertumbuhan atau penyusutan aset dan kewajiban. Ini ada juga proyeksi penjualan dan pengeluaran. Ya, ini juga tidak kalah penting. Penjualan dan pengeluaran adalah dasar dari setiap proyeksi keuangan. Proyeksi penjualan harus didasarkan pada analisis pasar dan tren historis, sementara proyeksi pengeluaran harus mencakup biaya tetap dan variabel yang mungkin dihadapi bisnis. Lalu ada lagi break-even analysis. Analisis ini membantu dalam menentukan titik di mana bisnis akan mulai menghasilkan laba setelah menutupi semua biaya operasional. Jadi ini komponen proyeksi keuangan ya, ada 5. Barang laba rugi, arus kas, neraca, penjualan dan pengeluaran, juga break even analysis itu. Nah, ini proyeksi penjualan dan laba rugi dari soal tugas gitu ya. Diketahui target kenaikan penjualannya itu 10%, profit marginnya 11,5%. Kemudian laba apa? Penjualan ya, penjualan prediksinya itu kalau dinaikkan dari 30 juta sekian menjadi 33 juta, sementara laba bersihnya dari 3 juta sekian menjadi 3 juta 800-an. Nah, ini untuk proyeksi penjualan laba dan rugi. Penjualan dan laba rugi ya. Pentingnya pengendalian keuangan. Nah, jika realisasi penjualan di bawah target, laba bersih akan lebih rendah dari proyeksi. Dampaknya ini yang pertama, likuiditasnya jadi terancam. Kemudian kas mungkin tidak cukup untuk membayar biaya operasional, utang atau investasi. Efisiensi biaya harus ditingkatkan. Perusahaan perlu meninjau pengeluaran tetap dan variabel agar margin tetap stabil atau kerugian diminimalkan. Selanjutnya, pengambilan keputusan strategis. Ya, pengendalian keuangan memungkinkan manajemen menyesuaikan anggaran, menunda pengeluaran non prioritas atau mengoptimalkan arus kas. Perlindungan terhadap risiko penjualan di bawah target bisa terjadi karena faktor eksternal, misalnya pasar menurun, kompetitor agresif, dan pengendalian keuangan membantu mengantisipasi risiko kerugian ya. Kemudian dengan pengendalian manajemen bisa membandingkan realisasi versus target sehingga tindakan korektif dapat dilakukan segera. Selanjutnya kita maju ke Economic Order Quantity atau EOQ ya. EOQ. Nah, EOQ ini sebetulnya masuk ke dalam ranah akuntansi biaya ya kalau di akuntansi. Sebetulnya BEP juga masuk ke akuntansi biaya ya. BEP masuk ke akuntansi biaya, rata-rata memang materi yang diberikan di keuangan bisnis ini bersinggungan dengan akuntansi biaya atau beririsan dengan akuntansi biaya. Termasuk salah satunya IOQ gitu. Nah, IOQ itu jumlah atau volume pembelian yang paling ekonomis untuk dilakukan setiap kali pembelian. Ini perlu dihitung jelas ya. Jangan sampai nanti ketika melakukan pembelian bahan itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, maka proses produksi itu akan terhenti di tengah jalan. Sementara kalau terlalu banyak, ini nanti akan terjadi penumpukan persediaan yang pada akhirnya akan menimbulkan biaya maintenance persediaan yang lebih besar gitu. Makanya harus dibuatkan perhitungannya dengan EOQ. Berapa sih jumlah pembelian yang tepat untuk sekali membeli bahan baku gitu ya. Misalnya seperti itu. Metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan seminim mungkin dengan menguatkan biaya rendah atau mutu yang lebih baik. Jadi tujuannya adalah mengurangi jumlah persediaan gitu. Karena semakin banyak persediaan maka risiko akan semakin besar ya, entah itu risiko yang alami maupun risiko eh, di luar yang alami gitu ya. Kalau yang alami misalkan apa, ada bencana, kebakaran, eh, ini apa, kalau bahan makanan kan pasti ada pembusukan gitu ya. Atau misalkan kalau persediaannya dalam bentuk kayu-kayu berarti nanti kalau terlalu banyak, terlalu lama akan habis dimakan rayap gitu kan. Nah, sementara yang eksternal itu seperti apa pencurian? Pencurian baik oleh karyawannya sendiri ataupun dari pencuri eksternal, dari pencuri dari luar gitu ya. Atau misalkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan faktor eksternal gitu.
Metode EOQ ini keuntungannya dapat mengurangi biaya penyimpanan, karena itu tujuan utamanya. Kemudian penghematan ruang dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat persediaan yang menumpuk, sehingga mengurangi risiko terbuangnya bahan baku. Gitu. Pengendalian persediaan bertujuan mengamankan dan mencegah aset perusahaan dari tindakan kejahatan seperti pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan lainnya. Gitu. Karena memang di dalam prakteknya beberapa kasus gitu ya, beberapa kasus dikeluarkannya individu, terutama kasus di bagian gudang gitu ya, ya berkaitan dengan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan lain-lainnya gitu. Kemudian metode penilaian persediaan secara umum dapat digunakan yaitu FIFO, LIFO, dan average. Nah, FIFO itu first in, first out. Masuk pertama yang dikeluarkan pertama juga gitu. Kemudian ada LIFO, last in, first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Dan average atau rata-rata ya. Nah, yang LIFO ini tidak boleh digunakan lagi dalam industri karena banyak memberikan kerugian gitu ya kalau LIFO. Tapi kalau di perkuliahan itu masih kita berikan. Jadi kita berikan ketiganya, FIFO, LIFO, dan average. Sementara dalam industri, dalam prakteknya, LIFO ini sudah tidak boleh diterapkan. Jadi yang boleh diterapkan itu hanya FIFO dan average. Gitu ya. Tinggal dipilih nanti ada perpetual caranya atau periodik. Karena eh, metode rata-rata ini berbeda cara perhitungan dan namanya, baik di metode apa perpetual maupun periodik gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas itu karena hari ini kita hanya membahas EOQ-nya. Kalau yang pembahasan terkait FIFO, LIFO, dan average secara teknis itu nanti masuknya bukan di mata kuliah ini, tapi mata kuliah akuntansi khusus gitu ya. Adanya di akuntansi menengah. Nah, ini menentukan jumlah bahan baku yang ekonomis atau IOQ. Cara menghitungnya seperti ini. IOQ itu jumlah persediaan optimal yang ekonomis, P-nya biaya pemesanan per pesanan, D pemakaian bahan periode waktu, dan C biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, kemudian di sini juga kita mengenal yang namanya safety stock gitu. Safety stock. Mohon izin saya screenshot dulu kehadirannya ya. Jadi nanti berdasarkan screenshot ini saya melakukan absensi. Ya, oke. Eh, kita lanjutkan ke safety stock ya. Nah, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety stock bahan baku yang pertama itu ada yang keluar lebih awal lagi, Rizka ya boleh silakan. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama adalah keterlambatan dalam penyerahan bahan baku. Jadi ada keterlambatan dalam bahan baku, kemudian pembelian bahan baku dalam skala kecil maupun besar setiap saat, kemudahan dalam menduga bahan baku yang diperlukan, adanya keterkaitan biaya penyimpanan dengan biaya ekstra, kekurangan persediaan. Rumus menghitung safety stock itu seperti ini ya. Pemakaian maksimal, maksimal dikurangi pemakaian rata-rata dikali lead time. Dari lead time ini seperti ini. Eh, seperti ini perhitungannya. Kemudian, nah, titik pemesanan kembali atau reorder point ini juga ada di soal tugas ya, selain menghitung IOQ-nya. ROP ini sangat memperhatikan dalam hal persediaan tersisa di gudang baru, kemudian dilakukan pemesanan kembali. Rumus menghitung reorder point itu LD dikali AU ditambah SS.
LD-nya itu lead time, AU-nya rata-rata pemakaian selama satuan waktu tunggu, kemudian SS-nya safety stock. Nah, eh, tujuan agar kuantitas persediaan yang ada di gudang tidak terjadi penumpukan barang yang menyebabkan kelebihan modal kerja. Tujuannya itu ya, tidak terjadi penumpukan. Jadi sekali lagi ini berhubungan dengan persediaan dan pengurangan biaya untuk pemeliharaan persediaan di gudang. Rumusnya TIC sama dengan 2 kali D kali S kali H. D-nya itu biaya pesanan rata-rata, H-nya biaya penyimpanan per unit. Perhitungan IOQ dalam soal gitu ya. Perhitungan IOQ-nya seperti ini. Jadi hasilnya IOQ yang disyaratkan gitu ya di dalam soal adalah 10.954 ton. Sementara frekuensi pemesanannya dalam setahun itu di 109,54 kali atau kita bulatkan jadi 110 kali. Seperti itu. Nah, pentingnya analisis persediaan bagi efisiensi modal kerja yang pertama adalah optimalisasi biaya. IOQ menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Tidak terlalu sering memesan dan tidak menyimpan terlalu banyak. Jadi kalau masih sering memesan ya berarti itu belum efisien ya. Kalau sekali pesan terlalu banyak juga berarti itu tidak efisien gitu. Likuiditas dan modal kerja dengan persediaan yang optimal, perusahaan tidak mengikat modal terlalu banyak di stok. Modal bisa digunakan untuk operasional lainnya. Jadi secukupnya saja gitu. Mengurangi risiko kehabisan stok, analisis persediaan membantu memastikan bahan baku selalu tersedia sehingga produksi tidak terganggu dan perencanaan produksi yang lebih efisien dengan EOQ jadwal pemesanan menjadi lebih teratur, memudahkan perencanaan produksi dan logistik seperti itu ya. Nah, sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh ya, atau yang mau didiskusikan silakan. Ada atau tidak yang mau ditanyakan? Halo, masih masih di sana? Masih Bu, cuman Masih ada yang mau tidak. ditanyakan atau tidak? Sebelumnya, maaf Ibu, izin bertanya, kalau Ya, untuk absennya kan nanti ada ya Ibu ya ya, di itu tutorialnya di gitu. e-learning. Ya, ya di e-learningnya. Itu kita bisa lihat enggak Bu? Tapi aku lihat masih pada nol gitu. Belum ya Bu? Ya, saya biasanya melakukan absensi setelah melakukan tuweb, gitu. Data yang saya input itu asalnya dari tadi yang saya rekam kehadirannya, gitu ya. Saya rekam, saya input, gitu. Seharusnya mahasiswa bisa melihat hasil absensinya gitu. Kecuali kalau tuweb satu dan tuweb 2-nya ada yang tidak hadir, ya berarti dianggapnya tidak hadir seperti itu. Oh, kalau aku Ibu kan tab 1 sama tab 2 hadir, tapi masih nol. Nanti saya cek ya. Salma di kelas berapa? Aku di kelas 216, 214 atau 236? 236 Bu. 236 ya. Nanti saya cek. Salma. Ya, udah aku chat juga. Iya. Terima Gitu. kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Izin Bu, Ya. Bu terkait ujian nih. Jujur sih ini MK yang pertama kali kita esai gitu ya. Nah jadi agak agak jujur ya agak deg-degan juga gitu kan gimana gitu ya. Kalau sebelumnya kan pilgan gitu kan jadi ya bisa lah gitu ya. Kira-kira ada kisi-kisi nggak Bu? Tapi mungkin untuk ujian ini pure dari UT ya Bu ya yang buat soalnya Ujian gitu ya. ya, bukan dari Nah, tutor ya. iya. Jadi kalau soal ujian, saya nggak punya kisi-kisi karena memang pembuatan soalnya langsung oleh pengampu yang dari UT gitu. Jadi untuk pengampu itu dari UT-nya langsung gitu ya. Iya, dari UT-nya langsung. Tapi seharusnya sih yang diujikan memang tidak jauh-jauh dengan yang pernah kita bahas gitu ya. Seharusnya sih begitu. Mm-mm.
Oke, oke. Kalau jumlah soalnya pun nggak tahu juga gitu berarti Nggak Bu, ya. tahu juga, nggak tahu juga jumlah soalnya. Memang yang agak berat itu yang tugas 3 ya. Kayaknya yang paling berat itu yang tugas 3. Betul ya? Oke, oke. Iya Bu, oke Bu. Ya. Mungkin itu aja Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau diskusi, didiskusikan ada? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, sepertinya sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita di Tuweb 3. Nanti kalau misalkan nilai tugas 3-nya belum memadai, silakan lakukan perbaikan. Masih ada waktu sampai hari besok ya. Mudah-mudahan dapat nilai terbaik. Mohon maaf jika dalam satu rangkaian apa e-learning tutorial online ini, dalam satu rangkaian tutorial online ini saya kurang berkontribusi banyak gitu ya dalam pengerjaan tugas kalian, dalam menambah wawasan kalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu, mudah-mudahan ketemu lagi di mata kuliah lainnya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.